Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali di dalam Katek Saksi Pangrimat pada hari Rabu Pon 6 Juli 2022 dengan tema Jangan Cuma Berdoa. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semua yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus, semoga dalam keadaan sehat dan damai sejahtera. Terima kasih atas kehadirannya pada saat ini, juga untuk keluarga yang telah berkenan membagikan kasih pada kami semua. Marilah kita awali perjumpaan kita dalam saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh cukup. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semua yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan terus memuji Tuhan setiap waktu dan berusaha mewujudkan setiap lirik. Makna dan isi pujian itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 457 bait 1 sampai 3. Ya Tuhan, tiap jam. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semua yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk bersama-sama menggumuli firman Tuhan. Dalam doa saya hantarkan. Bapa yang mulia dan kudus, kami sekelompok domba-dombamu bersama-sama bersekutu hendak memuliakan nama-Mu dan mendengarkan sabda-Mu. Ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu bagi kami dan bagi mereka yang berhalangan hadir karena sakit, berpergian, melakukan kegiatan, belajar, ataupun masih bekerja hingga tengah malam. Juga bagi mereka yang sedang berbeban berat
Kiranya Engkau hadir bersama mereka sama seperti Engkau hadir pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah perjumpaan saat ini dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Mari Ibu Bapa, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, kita membaca kitab kita dari 1 Korintus 12 ayat yang pertama hingga ke-12. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-hala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan menerapkan dalam firman Tuhan kehidupan sehari-hari. Ibu bapak, saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, ada satu kisah kuno yang mungkin kita pernah dengar atau kita pernah tahu tentang kisah ini. Jadi ada satu orang, itu orang jalanan di pinggir jalan, sedang sakit, terbaring di bawah jalanan. Anak itu dia tidak bisa ngapa-ngapain, kemudian posisinya pun di sebelah kiri. Untuk jalanannya masih padat ramai, tetapi tiba-tiba ada pemuda yang sedang lewat, melihat anak kecil itu. Melihat anak kecil itu lalu ia berteriak di sana. Dia berteriak, "Tuhan, Tuhan, Engkau di mana? Mengapa Engkau diam saja, Tuhan? Lihatlah anak ini terbaring. Apa yang harus Engkau lakukan ya Tuhan? Apa yang harus aku lakukan juga ya Tuhan?" Dia cuma berteriak di sana tanpa ada perbuatan. Tetapi terdengarlah suara dalam hatinya. Dia berkata, "Aku tidak diam saja, aku sudah menciptakanmu." Ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sering kali terharu kita dengan peristiwa-peristiwa yang mengenaskan atau memilukan ini. Lalu kita mempertanyakan keberadaan Allah.
menuntut pertanggungjawaban Allah. Di manakah Allah berada? Apalagi di masa pandemi yang belum selesai ini, kita masih bertanya, Allah di mana? Allah ngapain aja sih? Apa Allah tidur? Bahkan zaman sekarang adalah zaman dunia digital. Ada yang namanya metaverse. Metaverse mungkin anak-anak muda mungkin sudah mengetahuinya. Atau mungkin yang orang tua mungkin ada yang belum mengetahui metaverse ini. Jadi metaverse ini adalah kita bisa membeli tanah, menjual tanah, tetapi hanya dunia nyata, dunia maya, bukan dunia nyata. Uangnya pun uang online, bukan secara nyata. Seakan kita dipaksa untuk mengikuti perkembangan zaman. Bahkan ada namanya Neuralink. Neuralink ini adalah penghubung antara otak dengan teknologi, dengan adanya mesin atau robot. Mungkin bisa saja nanti ke depannya yang menjadi kasir itu adalah robot. Atau mungkin yang jadi supir jadi robot dan sebagainya macamnya. Cepatnya perubahan dunia digital terus saja bergerak secara dinamis dan semakin cepat. Mungkin sekarang ada ancaman useless generation. Oleh karena semakin banyaknya perusahaan yang menggunakan tenaga robot, maka kita bertanya-tanya dalam diri kita, apa yang harus kita lakukan? Ya Tuhan, apalagi ini? Apa masalahnya ini ya Tuhan? Lalu apa yang harus gerejamu perbuat? Apakah kita akan mempersiapkan generasi muda, membuka lapangan pekerjaan untuk jutaan orang yang sudah menganggur? Lalu apa modalnya? Kerjaannya apa? Susah nggak Tuhan? Kalau susah mungkin nggak mau. Kalau muda mungkin mau. Ibu bapak, saudara dan anak-anak yang terkasih, salah satu kuncinya kita adalah jangan panik dan juga jangan khawatir. Karena kita sudah diberikan karunia oleh Tuhan Yesus. Berbagai macam karunia yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus, tetapi hanya satu roh, yaitu dari Roh Kudus yang menguatkan kita dan juga menghibur kita. Karunia berbeda-beda, tetapi meski berbeda-beda, tujuannya adalah satu. Karunia bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan bersama. Mari kita bayangkan sejenak. Ada satu keluarga yang ingin membangun rumah. Masa iya rumah itu langsung jadi? Masa iya keluarga itu langsung bilang kepada Tuhan, Tuhan, saya ingin rumah saya jadi. Tidak bisa langsung jelek, langsung jadi rumah itu, tidak bisa. Maka butuh pertolongan dari orang lain, membutuhkan orang lain. Ada yang bisa mengecat tembok, ada yang bisa memasang lantai, jendela, pintu, ataupun atap. Itulah karunia yang sederhana. Oleh karena itu, keprihatinan kita bukanlah untuk berteriak kepada Tuhan seperti yang sebelumnya dicontohkan, tetapi mendesak kita untuk bersinergi, memakai karunia yang terbaik dari Tuhan pada kita. Dalam 1 Korintus 12, Tuhan sudah memberikan kita karunia oleh Roh. Jadi berdoa memohon Tuhan menolong atau berkarya itu tidak salah. Tetapi jangan lupa bahwa kita pun terpanggil melakukan bagian kita. Jadi pemuda yang sebelumnya itu tidak hanya berteriak saja, tapi membantunya dengan menggendong anak itu lalu dibawa ke rumah sakit. Serta warganya juga membantu untuk membangun rumah supaya rumahnya jadi. Ibu, bapak, saudara yang terkasih, saya memiliki prinsip dalam kehidupan saya, yaitu doa dan usaha. Doa saja tidak cukup, maka perlu ada usaha. Kita berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, lalu kita berusaha semaksimal kita mungkin. Maka Tuhan akan memberikan kelancaran.
Tuhan akan menguatkan kita dan memberikan kita kekuatan serta kesehatan. Oleh karena itu, marilah kita sebagai tubuh Kristus, kita saling bergandeng tangan untuk berkarya, agar dunia tahu bahwa Tuhan ada dan masih terus berkarya. Bisa jadi melalui ketaatan kita dan kesetiaan kita, atau mungkin melalui pengembangan karunia dalam diri kita, atau melalui karya yang kita sinergikan. Tetaplah untuk berdoa dan juga berusaha dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesehatan, dan memampukan kita dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Ibu, Bapak, Saudara, dan anak-anak semua yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur dan ambil bagian dalam setiap pekerjaan Tuhan. Dengan bersama-sama kita memberikan persembahan dengan diiringi pujian Kidung Jemaat nomor 30A, bait yang pertama dan yang kedua, angin ribut menyerang. Ibu, Bapak, Saudara, dan anak-anak semua yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Kita akan berpisah satu sama lain. Marilah sebelum kita undur dari perjumpaan kita berdoa. Saya hantarkan. Ya Tuhan kami, puji syukur kami naikkan padamu atas segala limpahan berkat dalam kehidupan dan persekutuan kami saat ini. Kami boleh berjumpa dan menanyakan kabar satu dengan yang lain, berbagi berkat, memuji Engkau, mendengar dan merenungkan firman-Mu serta menaikkan persembahan syukur padamu. Berkatilah kami semua, keluarga kami yang di sini yang sebentar akan kami tinggalkan, berpisah satu dengan yang lain untuk berjumpa dengan keluarga dan rumah kami. Tentu ada salah dan dosa kami. Ampunilah kami. Berkati setiap keramah taman keluarga di sini. Tempat, makanan, minuman. Kiranya juga menjadi berkat bagi keluarga di sini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibu, bapak, saudara, dan anak-anak semua yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tiba di penghujung katekisasi Panglima saat ini dan akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya semua terberkati pada persekutuan saat ini. Tentu ada kurang di dalamnya, kiranya kita saling memaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Tuhan memberkati. Amin.